Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Usi Firis Fariga dari kelas MNJ 22B dengan NPM 2241171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Manajemen proyek. Organisasi proyek merupakan cara efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik untuk menyelesaikan suatu proyek dengan waktu yang terbatas. Perencanaan proyek. Dalam menyelesaikan proses, perlu dianalisis rencana kerja yaitu jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan dan anggaran, dan dibutuhkan bantu teknis seperti Gantt chart atau diagram jaringan seperti program Evaluation and Review Technique. Penjadwalan proyek. Menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang paling populer yaitu Bagan Gantt. Bagan ini menunjukkan hubungan antara proyek dengan batasan waktu. Pengawasan proyek. Pengawasan proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisa jabatan. Analisa jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal sebagai berikut, yakni ada identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Perencanaan jabatan, yakni ada pendekatan mekanistik, yaitu perencanaan kerja didasarkan pada ilmu teknik mesin dan menitikberatkan pada tugas. Lalu ada pendekatan faktor. Pendekatan faktor manusia yaitu memperhatikan faktor tubuh, baik biologi maupun psikologi pekerjaan. Dan ada pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi yaitu didasarkan psikologi organisasi di mana kerja dirancang untuk merangsang motivasi para karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga manajerial didasarkan pada jumlah jabatan dalam suatu organisasi. Sedangkan jabatan operasional atau pelaksanaan bisa didasarkan oleh beban kerja. Beban kerja atau BK dapat dihitung dengan rumus BK sama dengan BA dibagi WK dikali 100%, di mana BA, beban kerja aktual, adalah nilai beban kerja nyata per hari. WK adalah waktu kerja efektif, yaitu 420 menit per hari dengan asumsi waktu pekerjaan ideal dalam setahun 200 hari. Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Organisasi. Nah, organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerja sama di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Sedangkan organisasi formal sebagai suatu sistem kegiatan yang berkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama. Yakni ada desain struktur organisasi formal mencakup strategi organisasi, lingkungan, teknologi, dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Proses desain organisasi. Proses desain organisasi dapat dimulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tujuan-tujuan organisasi diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan khusus sebagai sarana pencapaian hasil akhir. Elemen organisasi. MINSBAG memiliki 5 bagian dasar. Ini yang pertama, the operating core, yang kedua, the strategy apex, yang ketiga, the middle line,
Yang keempat, the technostructure, dan yang kelima yakni the support staff. Bentuk organisasi yang pertama yakni organisasi garis atau lini, yaitu organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang dalam organisasi, yaitu organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan. Yang kedua, organisasi lini. Organisasi lini dan staf yaitu asas kesatuan komodo tetap dipertahankan yang dipimpin tertinggi pada unit di bawahnya. Yang ketiga, organisasi fungsional, yaitu disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, para bawahan akan didapatkan perintah dari berbagai atasan. Yang keempat, struktur organisasi fungsional, lini, dan staf, yaitu organisasi kombinasi dari ketiga tipe. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Yang kelima yakni flat fungsional atau T-form organization, yaitu lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan. Struktur organisasi yakni ada struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan adhokari. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.